Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, kita harus melarikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini kita semuanya masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan kesehatan, sehingga hingga saat ini Pak Dede dan sampean masih bisa mendengar, masih bisa melakukan aktivitas yang seharusnya kita lakukan pada kesempatan kali ini. Ya, kita harus berterima kasih. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku, apa kabar semuanya? Pak Dede berharap sampean sehat semuanya, keluarga juga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini materi Al-Islam, mapel, mata pelajaran Al-Islam tidak bisa disampaikan secara langsung face to face, tetapi tidak ada masalah. Dengan cara ini, dengan cara-cara jauh ini, insya Allah proses pentransferan ilmu Pak Dede ini tanpa kendala dan maksimal ya, maksimal. Walaupun jarak jauh tapi tetap maksimal ya, seperti pada demikian. Untuk itu, untuk memaksimalkan pentransferan ilmu ke sampean semuanya, anak-anakku, ya. Ini ada pada pertemuan kali ini adalah pertemuan perdana. Ini menerangkan petunjuk bagaimana cara kerja penilaian mata pelajaran Al-Islam ini. Ini diperuntukkan untuk kelas 11 dan kelas 12 jurusan TETL, TKR, dan TKJ. Ya. Dua kelas 11 dan kelas 12. Ini petunjuknya. Kalau kita mengikuti ini, insya Allah enak kita cara kerjanya bagaimana. Oke ya, langsung saja. Nah, lama ya. Nah, ini contoh di layar saat ini yang sampean temukan. Ini adalah contoh ya. Contoh daftar hadir, daftar hadir dan nilai siswa. Ini nanti saya print juga. Saya buat seperti normal kayak sedia kala. Saya print seperti di awal ini di penilaian yang pertama saya cek kehadirannya bagaimana. Ini saya centang. Kalau kehadirannya Pak Didi ini setiap hari Senin, maka saya cek terus. Ayo siapa ini yang hadir, siapa ini yang aktif. Tapi saya beri kelonggaran mulai dari pagi sampai malam. Jadi saya cek terus bagaimana materinya sudah diserap, materinya bagaimana. Nah, ini ya, ini penilaian. Dan penilaian ini ada 4 ya, nanti saya terangkan. Ada tugas, ada ulangan, ada sikap. Yang jelas bentuknya seperti ini saya nilai. Nanti siapa yang mengumpulkan tugas saya centang dan saya coret. Ya, ini ya. Lalu yang penting ini adalah ini, petunjuk keterangan. Nah, ada 4 hal yang ingin Pak diterangkan ke sampean, cara kerja mata pelajaran Al-Islam ini bagaimana? Ini, bentuk penyampaian materi. Materi ini nanti saya sampaikan, pertemuan ini ya, saya sampaikan tentunya ada 3 pilihan. Bisa berbentuk video rekaman yang saat ini sampean rasakan, sampean jumpai, atau nanti di waktu yang lain ya, saya buat video rekaman lain ya. Jadi sampean dengarkan, sampean sedot. Kalau nggak ada belum pada paketan, saya bisa ke warung kopi atau ke sekolahan ya. Jangan deh ke sekolahan. Ke rumahnya Pak Didi ada paket, ada wifi di sana. Ya. Nah ini saya play ada rekaman-rekaman, durasinya nggak panjang, nggak panjang, pendek semuanya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bentuk penyampaian materinya dari Pak Didi ini nanti bisa melalui live via Zoom, streaming langsung kita. Nah, seperti yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru yang lainnya ya, yang dilakukan itu yang kedua. Nah, ini yang harus diinstal lah, PHMN semuanya, atau yang kebetulan pakai laptop ya diinstal. Yang ketiga, ini nanti pertemuan-pertemuan berikutnya nanti bisa review materi atau motivasi atau saya mengevaluasi. Jadi nggak melulu nanti setiap perjumpaan, setiap video yang saya tayangkan nanti tidak materi enggak. Saya mau memberikan motivasi, memberikan review, mengevaluasi bagaimana anak-anak, ayo materi yang kemarin saya review, saya evaluasi. Kalau nggak mudeng ya tanya. Jadi saya nggak menambah terus. Pokoknya babnya nggak saya
panjangkan, nggak saya luas, nggak saya normalkan, tapi saya peringkas gitu, saya perpendek lagi gitu ya. Ini sekedar motivasi dan review. Nah, 3 itu yang akan saya berikan ke sampean. Yang kedua, bentuk penugasan. Nah, penugasan ini ada 2 pilihan sesuai nanti instruksi yang akan saya sampaikan ke sampean ketika saya berikan instruksi. Nah, tertulis yang pertama, tertulis penugasan bentuk tertulis. Nah, tolong tulis surat ini kayak kemarin ya, surat An-Naba ayat ini, ayat 1 sampai ayat terakhir tolong ditulis di kertas folio dengan terjemahnya. Tolong nanti kirim via email ke Pak Didi. Nah, itu bentuk tertulis, penugasan tertulis. Jadi sampean diberikan instruksi, sampean kerjakan dalam waktu beberapa hari langsung kirim balik tugas-tugas kalian dengan foto-foto, nggak apa-apa, jelek-jelek nggak apa-apa, tulisnya. Iya, sampean kirim balik ke email ya, ke email. Pak Didik. Yang kedua, terkadang nanti penugasnya juga bentuk video. Kalau pembahasannya itu nanti tentang cara berwudu, nanti saya beri materi tentang berwudu itu, lalu saya praktekkan, kirim balik video tersebut. Gitu. Tapi ke email, bukan ke WA ya. Nah, itu 2 penugasan itu ya. Kadang bentuknya tertulis, instruksi saya, kadang juga bisa berupa video. Itu nomor 2, bentuk penugasan. Berikutnya yang ketiga, bentuk penilaian. Ini penting sekali. Bentuk penilaian ini ada 4. Penilaian yang pertama ini daftar keaktifan siswa. Ya, yang seperti ini tadi ya. Yang penilaian pertama ini ya, penilaian pertama daftar hadir. Ini saya cek. Ketika waktu Pak Didi jadwal Pak Didi kan hari Senin ya. Senin pagi ini saya cek gimana ini yang sudah on siapa aja. Cek. Nah, lalu, oh sudah semuanya, saya cawang, ini kan saya print, saya centang, klik, oh sudah ini kenapa ini nggak belum ini. Nah harus ada jawaban dari kang, ini Pak ini anaknya belum ini Pak, belum ada paketan Pak, mungkin nanti Pak sore, nggak apa-apa, saya tunggu terus, harus terus dalam hari itu ya, Senin saya tunggu terus, nggak apa-apa, jangan sampai ada yang tidak masuk. Nah ini penilaian ini adalah penilaian pertama bentuk kehadiran atau keaktifan siswa tersebut. Itu yang pertama ya, absensi. Yang kedua, keaktifan tugas. Setiap tugas yang diinstruksikan oleh Pak Didi, baik tertulis maupun nanti bentuk video, langsung timbal balik dikerjakan lalu dikirim. Ini keaktifan anak. Nggak sampai molor kayak kemarin ya, sampai berbulan-bulan, berminggu-minggu, enggak, tapi lebih cepat lebih bagus. Gitu. Kalau semakin cepat anak mengumpulkan itu, dapat rating yang bagus pula. Hari Senin ini, contoh ya, Senin ini saya berikan tugas, Selasa langsung mengumpulkan, itu yang bagus. Tidak apa-apa, saya beri kelonggaran sampai beberapa hari ya. Tapi harus aktif tugas selalu dikerjakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ulangan. Ulangan ini nanti setiap ada, saya beri apa namanya? Saya umumkan, nah, insya Allah 3 hari lagi ada ulangan. Ulangannya nanti saya berikan bentuk, saya ulangannya nanti saya berikan bentuk ini call one by one. Call one by one. Jadi nanti tiap anak saya teleponin satu persatu. Saya cuma tanya kabar, bagaimana materinya saat ini, yang sudah diserap bagaimana, yang belum apa, dan kendalanya apa. Hanya itu aja. Saya ingin cuma tahu suara kalian masing-masing. Nah, nanti mungkin saya butuh waktu panjang ya untuk menelpon kalian. Mungkin sudah cukup 1 hari, mungkin 1 minggu saya telepon 1 hari ini berapa anak. Ini bentuk ulangan saya demikian. Lalu yang terakhir adalah sikap. Sikap ini saya cek mulai dari saat ini. Di grup kalau ada anak yang ngomongannya atau jelas atau ngarang atau ngawur atau gak enak, langsung saya masukkan. Oh, sikapnya nggak bagus. Sikapnya nggak jelek. Nah ini tidak hanya pada waktu dia mengumpulkan saja, tapi mulai dari Anda masuk di grup itu sampai nanti ini sudah masuk penilaian sikap dari mapel al-Islam. Paham ya? Yang terakhir yaitu 4 planning materi al-Islam. Planning materi al-Islam ini ya, dilihat ini, nanti saya share ya. Sudah saya rincikan. Di bulan Juli dan bulan Agustus, kita akan mempelajari materi Al-Quran, yaitu bab 1, bab 2, dan bab 3. Ini untuk kelas 11, baik kelas 11 maupun kelas 12, sama ya. Nanti, tapi sebelum saya on di hari Senin ya, saya akan malamnya atau besok keesokannya itu H-1, saya sudah terangkan. Nah, besok materinya ini Al-Quran bab ini tentang ini, temanya ini. Nah, sudah saya suruh prepare
gitu ya. Saya sudah siapkan. Ya, bab 1, bab 2, bab 3 itu bulan Juli dan Agustus. Kenapa kok 2 bulan ini, 2 bulan Juli Agustus ini hanya 3 bab, Pak? Karena lama ini, Pak. Jadi saya nanti akan saya review lagi materi saya ulas lagi tugas-tugasnya bagaimana terus sampai 2 bulan. Makanya nggak terburu-buru. Ya, sampai kerjakan terus. Kalau nggak belum kerjakan anak ini, tak kejar terus, tak kejar. Nanti saya telepon terus. Ini nggak kenapa kerjakan? Kendalanya apa? Iya terus saya kerjakan terus. Agustus ya, Agustus September materinya akidah akhlak. Bab ini 4, 5, dan 6. Lalu 2 bulan sama seperti tadi yang November Desember pun juga demikian. Materi fikih bab 6, bab 7 dan bab 8. Ini keliru ya, bab 8. Nah, setiap materi per materi ada ulangan. Katakan benak khusus nanti terakhir ini ada ulangan. Saya telepon satu persatu. Nah, bagaimana? Nah, ulangan terus. Oke, paham ya? Jadi 4 inilah saya terangkan ke sampean pula. 4 ini saya terangkan ke sampean semua ini. Saya harap sampean bisa memahami ya, bisa memahami 4 ini. Ini petunjuk singkat saja. Saya harap sampean paham. Kalau nanti nggak paham bisa tanya ke Pak Didi balik ya. Nah, jadi kalau ini nanti saya kirim ke sampean grup sampean, jangan khawatir. Petunjuk ini nanti kalau nggak mudeng bisa tanya Pak Didi ya. Percobaan kita untuk perdana kali ini sampai di sini saja ya. Kurang lebihnya Pak Didi mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.